Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dan kajian seputar fikih pernikahan. Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masalah al-uyub fi nikah. Kekurangan-kekurangan fisik dalam pernikahan yang umumnya baru diketahui setelah terjadinya akad nikah. Maka kekurangan fisik pasangan suami atau istri yang berkaitan dengan dalam masalah ini dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama adalah sebagaimana yang telah kami catatkan di papan tulis, kekurangan fisik yang menghalangi terjadinya hubungan suami istri. Hubungan suami istri tidak akan bisa dilakukan dengan kekurangan fisik ini. Misalnya sebelum nikah, sebelum akad nikah tidak tahu kalau ternyata maaf suaminya ternyata tidak memiliki zakar, tidak memiliki penisnya terputus misalnya. Baru tahu setelah akad berlangsung. Atau maaf kemudian suami ternyata tidak memiliki dua biji pelir. Yang ini menyebabkan suami ini tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mengumpuli istrinya. Maka ini kekurangan fisik termasuk dalam kategori yang pertama. Atau kekurangan fisik pada perempuan dalam kondisi fisik tertentu itu sehingga menyebabkan adanya hal-hal yang menyumbat lubang kemaluannya sehingga suami tidak mungkin bisa mengumpuli dia. Maka ketika dijumpai keadaan semacam ini, maka boleh jadi ini kekurangan semacam ini telah diketahui dan tidak masalah sebelum akad nikah berlangsung. Kalau kekurangan semacam ini telah diketahui sebelum akad nikah, sudah diceritakan dan no problem dengan itu, ya maka sudah. Pernikahan sah dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah, atau kemudian yang kedua, cacat dan kekurangan fisik semacam ini diketahui setelah akad nikah. Setelah tahu ternyata masing-masing pihak rela dengan kekurangan pasangannya. Jika kasusnya demikian juga tidak masalah. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena dua belah pihak itu sudah menerima keadaan kekurangan pasangannya. Ada kondisi yang ketiga. Sebelum nikah belum tahu. Baru diketahui setelah akad nikah. Dan setelah akad nikah, setelah tahu kekurangan tersebut, pasangannya tidak rela. Saya ingin keturunan. Kalau ternyata suami saya tidak bisa menyetubuhi saya, gimana saya mau punya keturunan? Atau kekurangan tersebut ada pada istri. Suami tidak rela. Nah, saya menikah ingin diantaranya melakukan hubungan suami istri yang halal. Dengan hubungan suami istri yang wajar dan alami. Nah, jika kondisinya demikian, saya tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologi saya. Dan dia tidak rela dengan kondisi itu. Maka jika dalam kondisi semacam ini baru diketahui setelah akad nikah dan pasangan berkeberatan dan tidak bisa menerima keadaan dan tidak menerima kekurangan pasangannya, maka ada hak untuk fasakh. Pihak tersebut, pihak yang merasakan dirugikan dengan kekurangan pasangannya ini, punya hak untuk membatalkan pernikahan. Dia punya hak untuk membatalkan pernikahan, ya pernikahan kita cukup berakhir sampai di sini saja. Semacam itu satu hal yang diperkenankan. Ya, maka nikah itu rusak, batal. Dan ini bukan tolak, ya, namun
bukan cerai, namun ini namanya hak khiyar, hak untuk melangsungkan akad nikah atau menghentikannya. Ketika dia memilih untuk menghentikannya, ya maka akad itu dinilai putus. Namun jika misalnya kekurangan itu baru diketahui setelah akad nikah dan pihak yang pasangan di sini merasa tidak bisa menerima, namun setelah dia mengetahui kemudian mengatakan, memutuskan kalau menerima, ternyata setelah sebulan berubah pikiran, maka di sini hak fasakh itu sudah hilang. Hak khiyar, hak untuk melanjutkan akad atau memutusnya di tengah jalan itu sudah hilang. Tidak bisa, karena dia tidak bisa membatalkan pernikahan. Karena dia telah mengetahui kekurangan tersebut dan dia telah menyatakan kalau tidak mempermasalahkannya. Ya, ini ketentuan atau kekurangan fisik jenis yang pertama berkaitan dengan masalah pernikahan. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya di kesempatan yang akan datang.